Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena keadilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Malam ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami hendak bersyukur kepadamu karena segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Di sepanjang hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa atas waktu kesempatan yang indah. Malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk menyembah, muji, muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas setiap dosa kami, pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jamah, sucikan, layakkan kami Bapa, supaya malam hari ini Tuhan, penyembahan pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Mari kita mau bersama-sama bersuka cita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
Raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dialah Sang penebus juru selamat dunia kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau bersama-sama persiapkan hati kita. Setelah kita menyembah Tuhan, kita bersuka cita. Tiba saatnya kita mau bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita buka hati, telinga, pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar menimpa bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
longan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan dari para Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan kasih setiamu setelah kami memuji muliakan namamu. Tiba-tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kau rapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga apa yang tersampaikan, terucapkan semata-mata hanya dari kebenaran firman-Mu saja. Bungkus, kuasai dengan kuasa Roh Kudus, kami tolak segala kuasa jahat, roh jahat mulut yang akan mengganggu penyampaian firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami patahkan, sehingga hanya dari kuasa-Mu saja, kuasa dari Roh Kudus yang punya otoritas dalam penyampaian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan ke akhir, jadi dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, masih dalam suasana Natal, firman Tuhan pada malam hari ini juga tidak lepas dalam tema kelahiran Tuhan Yesus. Saya memberi judul Yesus Raja Damai. Ya, Yesus Raja Damai. Dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang sanggup memberikan kedamaian, ketenangan, sukacita dalam kehidupan kita ketika kita berpegang kepada Dia. Kita akan baca dalam Lukas 1, 30-38. Saya bacakan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus yang akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu, itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, kita semua merasakan Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Kita sudah merayakan Natal, ibadah pertama kita, ibadah tetap muka juga, tanggal 25 kemarin. Tapi dengan segala keterbatasan karena adanya protokol kesehatan, kita tidak bisa saling berjabat tangan, kita tidak bisa saling berdekatan, kita tidak bisa berkomunikasi secara erat karena adanya pandemi. Tapi satu hal yang pasti, hal itu tidak mengurangi arti makna Natal itu sendiri. Yesus Sang Juru Selamat datang ke dunia. Ada sebuah misi, ada sebuah tujuan, tidak hanya datang secara cuma-cuma,
tetapi Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya. Ya. Dialah Sang Raja Damai. Ya. Judul khotbah malam ini adalah Yesus Raja Damai. Bahkan sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat ke-5, saya akan bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya. Tentu kalau kita melihat korelasinya dengan keadaan sekarang, banyak yang bertanya-tanya, kondisi seperti ini damai seperti apa yang dijanjikan? Semuanya terdampak oleh karena imbas pandemi ini. Lalu damai seperti apa? Kita merasakan himpitan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang terkena dampak dari pandemi ini, baik sosial, baik ekonomi, dan berbagai segi kehidupan ini. Tetapi satu hal, damai sejahtera itu berasal dari Allah. Ketika kita berpegang dan menaruh pengharapan kita kepada Yesus, Dialah sumber damai sejahtera itu. Kita akan buka dalam Lukas 2 ayat 14, saya akan bacakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi ini akan kita dapatkan bila hidup kita berkenan di hadapan Allah. Lalu bagaimana damai sejahtera yang dirindukan setiap manusia itu dapat diraihnya? Yang pertama adalah kita harus yakin, kita harus tahu bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, itu yang pertama. Ada penekanan di Lukas 1 ayat 31, saya akan bacakan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak lelaki, dan hendaklah engkau menamainya Dia Yesus. Di dalam Injil Matius 1 ayat 21 dikatakan lebih jelas lagi bahwa Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya, artinya menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengikuti Dia, yang beriman kepada Dia, itu akan diselamatkan dari dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Kita harus tahu, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni ketika kita percaya kepada Yesus yang datang ke dunia ini sebagai juru selamat kita. Penyelamatan dosa tidak bisa lewat dari amal kebaikan kita, tetapi itu adalah anugerah yang berasal dari Yesus sendiri yang turun dari surga. Ada sebuah kisah ya dari Presiden Abraham Lincoln. Setiap akhir tahun atau Natal dia mendapatkan hak istimewa atau kewenangan membebaskan salah satu narapidana ya di sebuah penjara. Ya. Dia mengunjungi sebuah penjara dari blok 1 sampai terakhir dia datangi satu persatu. Ketika dia datang ke satu tahanan ke tahanan lain,
Orang-orang, para narapidana rata-rata dia apa? Dia merasa dirinya baik. Pak Presiden, tolong saya, bebaskan saya dengan kewenangan yang Bapak miliki. Saya tidak bersalah, saya orang baik, saya difitnah. Oh, dia lewat lagi ke sel berikutnya. Pak, saya tidak bersalah Pak, saya terjerumus, saya diajak teman saya orang baik. Semua narapidana berkata seperti itu. Sampai pada akhirnya dia sampai di blok terakhir. Ketika di ruang tahanan terakhir, narapidana ini, orang yang ada di dalam tahanan ini hanya tertunduk, lesu, malu, dan dia diam saja. Akhirnya Presiden Lincoln ini tanya, "Hai, apakah kamu tidak kenal siapa saya?" Dia menjawab, "Saya tahu, saya kenal. Bapak adalah presiden dan Bapak mempunyai kewenangan dapat menyelamatkan atau membebaskan saya dari penjara ini. Tetapi saya sadar diri, Pak. Saya ini orang yang bersalah. Saya telah melakukan kejahatan yang besar dan saya layak untuk menerima hukuman. Saya tahu diri, Pak." Hal ini membuat Presiden Lincoln berpikir berbeda. Yang lain membela diri, yang lain tidak mengakui kesalahan, tetapi satu tahanan ini berbeda. Akhirnya dia memanggil penjaga atau siper tahanan ini untuk membebaskan orang tersebut karena adanya pengakuan dan kejujuran. Saudara kasih Tuhan, pengakuan dosa itu yang membebaskan ketika kita benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Kita percaya akan kasih Tuhan, akan anugerah Tuhan yang telah menebus dosa kita dengan kedatangannya di dunia ini, dengan kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Damai sejahtera itu akan kita rasakan ketika kita menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalau dalam Matius 1 ayat 21 tadi dijelaskan bahwa nama Yesus adalah juru selamat. Dia yang mengampuni segala dosa-dosa manusia. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Ketika kita tahu, kita sadar bahwa ada Allah Immanuel yang selalu beserta kita, tentunya itu akan membuat hidup kita merasa tenang, merasa damai. Kita tidak kehilangan sukacita, walaupun hal-hal yang kita rindukan, kita pegang di dunia ini terkena imbas dengan keadaan yang sulit ini. Tetapi satu hal, Dialah Allah Immanuel, Dialah Allah yang menyertai kita, yang selalu memimpin dalam kehidupan kita. Yesus pun berjanji akan menyertai sampai pada akhir zaman. Pegang janji Tuhan, karena Dialah sumber kemenangan kita. Ketika menghadapi apapun, tetaplah berpegang kepada Allah Immanuel itu. Setiap orang mempunyai masalah ketika hidup di dunia ini. Baik dia Kristen, orang yang percaya, maupun orang yang tidak percaya. Semua mengalami masalah. Tetapi satu hal yang membedakan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya adalah kita selalu menghadapi masalah itu dengan kekuatan Allah. Ketika kita
menyertakan Allah dalam segala berbagai hal kehidupan ini, termasuk dalam permasalahan ini. Allah Immanuel ini yang menyertai kita. Allah Immanuel ini yang ikut ambil bagian sehingga kita beroleh kemenangan. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, penyertaannya Dia, penyertaan Allah ketika kita berpegang perkara apapun dapat kita tanggung. Karena Dia memberi kekuatan, Dia memberi jalan keluar, Dia memberi hikmat kepada kita semuanya. Immanuel itu selalu beserta kita sepanjang kehidupan kita. Ya. Dalam kondisi sulit ini, impact dari pandemi ini, kadang kita sering merasa takut. Bahkan ketakutan itu membuat kita kadang lemah. Ya. Lihatlah, pandanglah Yesus sebagai juru selamat, sebagai Allah Immanuel yang datang untuk menebus dosa kita, untuk menyertai kita, sehingga kita memahami apa arti penyertaan Tuhan. Di dalam Alkitab ada 365 kali perkataan di Alkitab yang berkata, jangan takut. Ya, tentu itu bukan hal yang hal yang tidak ada kaitannya. Kalau kita mau lihat 1 tahun ini ada 365 hari. Dan Tuhan ingin katakan bahwa jangan takut. Setiap hari lepas hari, Yesus akan selalu menyertai. Allah Immanuel itu ada di kehidupan kita. Sehingga damai sejahteranya dari Sang Raja Damai itu selalu menyertai, selalu mengiringi, selalu hadir dalam tengah kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita ingin tidak kehilangan damai sejahtera, kita hidup dalam damai sejahtera Allah, kita harus yakin bahwa dosa kita sudah diampuni, kita tahu Tuhan kita selalu menyertai karena Dia Allah Immanuel, dan yang ketiga, Tuhan pasti menepati firman-Nya. Yesus selalu menepati firman-Nya. Dalam Lukas 1:31 sampai 33, firman Tuhan berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menepati setiap janji-janjinya. Ya, tentunya ketika kita mau tunduk, taat, patuh kepada firman Tuhan. Ketika Maria mendapatkan kabar akan kelahiran Tuhan Yesus, dia mengandung dari Roh Kudus. Satu hal, kalimat yang terucap di dalam ayat yang ke-38 dikatakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kita belajar dari seorang perawan Maria, di mana ketika dia menaruh percaya penuh kepada Tuhan Allah, dengan resiko apapun, dia patuh dan taat. Karena apa? Dia tahu, dia yakin, Tuhan yang dia sembah akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupannya. Dan dia akan menepati segala firman-Nya, menepati segala janjinya yang telah terucap. Walaupun kadang sulit dicerna dengan pikiran, walaupun kadang sulit sebagai manusia awam kita melihat, Tuhan kok seperti ini jalannya. Coba kita belajar dari kisah-kisah
tokoh Alkitab. Yusuf, apakah dia mempunyai pemikiran ketika dia akan menjadi pemimpin yang besar dalam mimpinya? Apakah dia akan dibuang? Apakah dia akan masuk penjara? Tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia berpegang pada janji Tuhan dan dia hidup takut dengan Tuhan. Banyak tokoh-tokoh yang lainnya juga. Tetapi satu hal, bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu, seperti yang disampaikan Maria. Inilah arti berserah kita, arti menyerahkan hidup kita sesungguhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang berkenan di hadapan Allah. Dalam keadaan apapun, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Tetaplah percaya pada Tuhan, bahwa janji Tuhan, janji firman-Nya akan digenapi dalam kehidupan kita. Walaupun kadang sulit untuk kita pikirkan. Dalam Mazmur 50 ayat 15, Mazmur 50 ayat 15 dikatakan bahwa berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru kepada Allah, minta pertolongan Allah, berdoa kepada Dia, karena Dialah satu-satunya Allah yang mempunyai kuasa. Bahkan jauh apa yang kita rencanakan, jauh apa yang kita pikirkan, Allah sudah menyediakan jawabannya, jalan keluar apapun permasalahan kita. Walaupun mungkin keadaan kita terbentur dengan permasalahan yang sulit, tetapi ketika kita berserah penuh pada Tuhan, Dia yang akan melepaskan kita dari kesesakan itu. Yesus adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia akan sediakan apapun, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Dialah kunci jawaban itu. Tuhanlah yang menepati firman-Nya. Yang keempat adalah kita akan mempunyai damai sejahtera ketika kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan punya rencana yang terbaik. Bahkan seringkali rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Kalau kita mau lihat kisah ini, kita belajar dari kisah Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ini sudah bertunangan. Tentunya orang yang akan menikah sudah bertunangan, sudah menjalin hubungan. Dia sudah mempunyai rencana-rencana, planning, cita-cita yang akan dibangun. Nanti setelah kita menikah, kita nanti akan membangun rumah tangga seperti A, B, C, D, rencana semuanya sudah dibuat. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Rencana yang dibangun oleh Yusuf dan Maria diintervensi oleh Allah. Maria mengandung dari Roh Kudus. Kalau dari akal sehat manusia, bagaimana ini mungkin terjadi? Tetapi Maria dan Yusuf memilih untuk hidup percaya, hidup taat, hidup berserah, sehingga rencananya dikorbankan atau direlakan dengan berpegang pada rencana atau keputusan dari Allah. Rencana Maria dan Yusuf bubar, tetapi rencana atau agenda yang terbaik dari Allah itu yang terjadi. Ya. Saya yakin setiap kita punya yang namanya cita-cita, ya. Khususnya
kaum muda yang masih sekolah, masih studi, yang masih bertumbuh mempunyai passion atau hasrat yang kuat dalam hidupnya. Semua pasti punya cita-cita, semuanya punya rencana. Nah, bahkan ada sebuah kalimat bahwa jika seseorang tidak mempunyai rencana dalam hidupnya, sesungguhnya seseorang telah merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Ya. Semua punya rencana, semua punya cita-cita, semua punya agenda dalam hidupnya. Planning umur sekian, planning kedepannya, planning untuk anak saya, planning untuk keluarga besar orang tua, semuanya ada. Tetapi seringkali walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga, hal itu tidak terwujud. Ya. Seringkali hal itu gagal. Dan ketika kegagalan terjadi, tidak jarang kita merasa kecewa, kita merasa depresi, kita merasa stres, kita merasa marah. Karena apa? Yang ada di pikiran kita, rencana kita itu akan indah, rencana kita itu akan terwujud secara luar biasa jika itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, belajar dari Maria dan Yusuf, yang terbaik bukan rencana kita yang jadi, tetapi yang terbaik adalah rencana Tuhan yang jadi. Walaupun kadangkala masih tidak bisa kita cerna dengan pikiran jernih kita, tetapi satu hal yang pasti, rencana Allah itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Dia yang tahu masa depan kita, Dia yang tahu hati kita, Dia yang tahu pikiran kita, Dia yang tahu segala hal apa yang kita perlukan, kita butuhkan, yang terbaik dari kita. Jalan kita beda dengan jalan Allah. Pikiran kita beda dengan pikiran Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, jalan Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Kita tahu keselamatan itu adalah jalan yang ditempuh Yesus untuk menebus dosa kita. Itulah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kehidupan kekal sudah kita miliki, apalagi kehidupan di dunia ini. Kita pegang Dia. Kita serahkan segala rencana kita, kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita, kisah mengenai 3 pohon dengan cita-citanya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar mengenai kisah ini. Jadi ada 3 pohon, masing-masing pohon ini punya cita-cita. Pohon pertama ini dia punya cita-cita, seandainya nanti ketika aku ditebang, aku ingin dijadikan sebuah tempat kotak yang berisi perhiasan, emas, perak, mutiara, permata, sehingga kemegahan itu ada dalam pangkuanku. Cita-cita pohon yang pertama. Benar, akhirnya pohon ini tebang. Pohon ini tebang, dan sama oleh tukang kayu ini dibikin sebuah kotak tempatnya. Dibikin kotak, sudah senang nih, wah cita-citaku tercapai. Tapi kotak ini bukan untuk, atau tempat ini bukan untuk perhiasan. Tempat ini dipakai untuk tempat makan ternak. Ya. Ketika dia tahu dikasih ke dalam kandang, ada ternak babi, ada kambing, domba, ada sapi, lembu, makan di tempat ini, dia sedih. Kenapa aku harus ditempatkan di tempat yang kotor ini? Padahal aku ingin ditempatkan pada sebuah rumah yang diisi dengan perhiasan. Sampai suatu ketika, ada seorang suami istri yang masuk ke dalam kandang itu dan meletakkan bayi ke dalam tempat makan ternak itu, atau yang kita sebut palungan.
banyak orang datang menyembah, dan barulah dia tahu, oh ternyata aku menjadi tempat bagi seorang Mesias, seorang juru selamat. Dia begitu bahagia, dia begitu sukacita, karena kotak yang dirindukan itu menjadi pangkuan bagi Yesus sang juru selamat. Jauh berharga daripada emas, perak, permata yang dicita-citakannya. Poin yang kedua, dia bercita-cita ingin menjadi kapal yang besar yang dipakai saudagar untuk keliling dari negara ke negara lain yang ditempati oleh orang-orang kaya. Dan benar, pohon kedua dipotong, ditebang, dan dibuat kapal. Dia sudah senang, cita-citaku tercapai. Tetapi apa yang terjadi? Dia hanya dibuat sebuah perahu. Ketika perahu ini dibuat untuk mencari ikan yang baunya amis, dimasukkan ke dalam perahu. Setelah mendapat ikan di sungai, danau, atau di laut, dia menjadi sedih. Kenapa aku hanya dibuat menjadi perahu ini? Padahal aku ini menjadi kapal yang besar, yang bisa keliling dunia. Sampai suatu saat ketika Yesus tidur di perahu itu, dan ada badai topan datang ke kapal itu, dan dia menghardiknya, dia sadar bahwa, ternyata Yesus memakai tempatku ini, kapalku yang kecil ini, untuk membuat mujizat. Yang ketiga, pohon yang ketiga bercita-cita menjadi pohon yang tinggi sekali. Ya, sampai akhirnya ada seorang tukang kayu ini datang dan memotong pohon ini. Dan ketika sudah memotong, baru dibuat seperti balok, dia ditinggalkan di tengah jalan. Tukang kayu ini pergi. Dia begitu sedih sekali. Padahal dia ingin menjadi pohon yang tertinggi, pohon yang terkuat, pohon yang termegah. Tetapi apa yang terjadi? Dia digeletakkan di tengah jalan. Bentuknya pun bentuknya bentuk balok. Sampai suatu ketika ada seorang prajurit Romawi mencari kayu yang dipakai untuk memikul Yesus. Dan dia menemukan balok itu, dia ambil, dia pakaikan pada Yesus, Yesus membawa, dan Yesus akhirnya disalib di Golgota menggunakan kayu itu. Dan dia sadar, dia melihat bahwa yang tadinya tinggi hati menjadi pohon yang tertinggi, dia menjadi rendah hati karena begitu banyak orang akhirnya melihat salib Yesus. Dia melihat dia menjadi pohon atau kayu yang menopang tubuh sang juru selamat itu dipaku. Dan dia bersyukur akan kemegahan salib itu. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan? Ketiga cita-cita pohon ini tidak ada yang terwujud, tidak ada yang tersampaikan sesuai dengan keinginannya. Tetapi satu hal, kehendak Tuhan yang terjadi, itulah yang terbaik. Kadang-kala apa yang kita rindukan, rencana yang terbaik menurut kita, belum tentu saatnya atau waktunya diwujudkan Tuhan untuk kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik, sampai pada waktunya nanti kita akan melihat begitu besar, begitu luar biasa penyertaan Tuhan atau rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, ya, Yeremia 29:11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk
memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesus yang punya rancangan penuh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sudah sepantasnya segala hal yang telah kita lakukan, setelah yang telah kita rencanakan, segala hal yang telah kita cita-citakan, jika sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, belum terwujud, belum kesampaian, yakinlah, percayalah, rencana damai sejahtera, sukacita dari Tuhan itu yang sudah disiapkan bagi kita. Apapun itu, yang terbaik adalah yang dari Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa rencana Yusuf dan Maria mungkin tidak berjalan sesuai yang dicita-citakan. Tetapi satu hal, ketika dia ikut serta berserah kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, menjadi orang tua seorang juru selamat. Dan itu menjadi kebanggaan, menjadi sukacita tersendiri. Kita akan lihat dalam nyanyian pujian Maria. Saya akan bacakan dalam Lukas 1 ayat 46-48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Mu. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria akhirnya mengetahui, menyadari, dia merelakan segala apa yang direncanakan, tapi damai sejahtera dari Tuhan menyertainya, sehingga dia tidak menyebut dirinya sendiri bahagia. Bahkan dia meyakini, Bunda Maria ini meyakini semua orang akan menyebutnya seorang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, Raja Damai telah datang, Raja Damai telah hadir di tengah-tengah kita. Sudah sepatutnya, sudah sepantasnya dalam keadaan apapun, khususnya dalam pandemi yang berlarut-larut ini, yang belum selesai, bahkan ada informasi virus ini akan bermutasi atau berkembang menjadi hal yang lebih sulit lagi. Tapi satu hal, kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah Juru Selamat, kita punya Allah Immanuel, kita punya Allah yang selalu menepati janji, dan kita punya Allah yang selalu mengerti akan yang terbaik buat kehidupan kita. Terus berpegang pada Tuhan, dan Tuhan akan memimpin, memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Namun Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kami hari pas pribadi, sehingga hidup kami terus berpegang pada Engkau, hidup kami berpegang pada Sang Juru Selamat yang telah lahir, Sang Raja Damai, Sang Immanuel, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita diberkati dari kebenaran firman Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa, mari kita akan siapkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik, saya ingin membagi pokok-pokok doa, nanti saya berdoa dari gereja. Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, bersama dengan keluarga, kita akan bersehati bersama-sama untuk melanjutkan doa-doa yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita akan terus berdoa buat gereja, supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mengucap syukur, Natal sudah boleh kita lewati dengan penyertaan Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong, memberkati ibadah tatap muka di dalam Natal, juga mengucap syukur untuk ibadah di hari Minggu yang telah berjalan dengan baik. Kita juga terus berdoa untuk para pemimpin
baik Bapak Pendeta, juga seluruh pengurus gereja, pembina ketua KPW, para diakon, semuanya kita terus doakan. Juga yang sedang membangun sekolah, kita terus doakan diberi kelancaran. Demikian juga untuk goal kehadiran gereja 350 jiwa dan goal persembahan 59 juta, Tuhan memberkati dan mencukupkan. Demikian juga untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, mari kita terus topang dalam doa, supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Demikian juga untuk pergumulan pengadaan tempat ibadah secara permanen. Yang kedua, kita terus berdoa buat yang sakit, yang lemah iman, orang-orang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus topang sehati dalam doa, supaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Demikian juga orang-orang baru boleh terus bertumbuh melalui gereja di tempat ini. Demikian juga kita doakan untuk setiap prospek yang kita rindukan mereka percaya, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terus doakan. Demikian bangsa, negara kita terus Bapak Ibu kita doakan, supaya tetap negara kita dipulihkan, para pemimpin diberi hikmat, sehingga bisa membawa negara kita keluar dari berbagai macam krisis. Demikian juga Jawa Tengah, Kota Semarang, kita terus topang dalam doa, di mana kita bersama-sama berada, supaya Kota Semarang tetap aman, tentram, dan damai, dan semakin maju dan sejahtera. Nanti yang terakhir, Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, mari bersama-sama berdoa, khususnya untuk pergumulan masing-masing. Suami istri bersehati berdoa bersama dengan anak-anak, menjadi doa sepakat. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan, tantangan yang sedang dihadapi, mari kita tetap percaya, bergantung harap, berserah penuh, karena kita percaya di dalam Yesus ada jawaban. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan memulai berdoa dari gereja. Nanti Bapak Ibu yang ada di rumah melanjutkan berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari bersama-sama tunduk kepala, kita akan bersehati berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur atas kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menolong setiap umat-Mu dan jemaat-Mu. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah. Juga kami terus diberkati, dikuatkan, diteguhkan, diingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di Gereja Baptis Telogomulyo. Engkau menolong, mengurapi, memberkati, menjamah, supaya jemaat-Mu bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mereka ya Tuhan semakin setia, hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, seraya mereka senantiasa Tuhan hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu. Hamba berdoa menyerahkan ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi, memberkati, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, seluruh umat-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo, supaya mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan, sehingga hidup mereka sungguh-sungguh menjadi satu kehidupan yang semakin erat melekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Kau mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu diberi hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, perlindungan. Kami percaya dan yakin Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus yang tercurah di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Kau pakai menjadi saluran berkat untuk membawa seluruh jemaat-Mu masuk dalam rancangan dan kehendak-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, diberi kesehatan yang prima, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan untuk seluruh para diakon,
Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja. Kami serahkan guru-guru PAUD, guru-guru sekolah minggu. Kami juga menyerahkan anak-anak muda, baik PMBI, PKMB, juga sekolah minggu. Tuhan memberkati, semuanya kami serahkan, supaya kami bersehati untuk kami bersama-sama melayani Engkau, memberikan yang terbaik dari setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan kami melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur, khususnya di dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember yang sudah berjalan dengan lancar dalam pertolongan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Demikian juga untuk ibadah tatap muka di hari Minggu, baik jam 7 pagi, jam 10 pagi maupun jam setengah 5 sore, di mana Tuhan sudah menolong semuanya. Kami mengucap syukur. Engkau terus memberkati, mengurapi, menjamah seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, supaya mereka semakin setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pembangunan, untuk gedung TK dan PAUD yang sudah berjalan sedemikian luar biasa. Engkau terus menolong supaya pembangunan ini Tuhan boleh terus berjalan dengan lancar dalam pertolongan dan perlindungan-Mu. Sehingga melalui sekolah ini kami boleh menjangkau jiwa, kami boleh menjadi berkat, khususnya buat masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Telogos Hariwetan. Berkati para guru, berkati juga Tuhan kerinduan kami, supaya Tuhan mengirimkan seorang guru yang takut akan Engkau, yang sungguh-sungguh boleh membawa kemajuan, khususnya buat sekolah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, khususnya untuk GUL gereja, kehadiran Tuhan 350 jiwa. Kami juga menyerahkan GUL persembahan 59 juta. Tuhan memberkati, memberi kecukupan, bahkan memberi kelimpahan bagi kebutuhan apa yang diperlukan gereja-Mu di tempat ini. Engkau terus menjamah, kami percaya dan yakin Kau memelihara seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh melakukan, membuktikan, mempraktekkan iman mereka di hadapan-Mu, dengan mereka tekun dan setia, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjamah, mengucap syukur untuk perayaan Natal yang sudah berjalan dengan lancar. Jiwa-jiwa baru yang datang kami mengucap syukur, supaya Tuhan menolong sehingga mereka bisa nyaman, kerasan, bahkan boleh terus menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Pucang Gading. Berkati Tuhan, GUL kehadiran 50 jiwa, GUL persembahan 5 juta, juga kerinduan kami punya tempat ibadah secara permanen. Engkau yang menolong ya Tuhan, supaya kami diberikan tempat sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, yang lemah. Kami menyerahkan untuk Bu Nini yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pantai Miloso. Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu atas Bu Nini. Demikian juga kami menyerahkan untuk Pak Budi Wibowo, kami menyerahkan Pak Ayub, kami menyerahkan Bu Teresia, kami menyerahkan Bu Yuda, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Bu Dwi Lasviati, kami menyerahkan Bapak Yeskiel Sunardi, kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu juga untuk Bapak Sarmo, Ibu Sarmo. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat Bu Angel, kami serahkan anak Marcel, anak Devarel, setiap jemaat-Mu yang sakit, yang lemah secara jasmani, kuasa bilur-Mu yang menjamah setiap mereka, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang lemah,
yang undur Tuhan, kami berdoa supaya mereka dibangkitkan Allah Roh Kudus yang menjamah setiap mereka yang lemah sehingga mereka bangkit kembali dan setia mengiring Engkau, setia beribadah melalui gerejamu di tempat ini. Kami berdoa juga untuk orang-orang baru, Tuhan juga memberkati supaya mereka semuanya tetap terpelihara dan mereka tetap nyaman, mereka juga terus bertumbuh semakin dewasa rohani, sehingga mereka juga Tuhan semakin hari semakin hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, dan bahkan melayani Engkau melalui gerejamu di tempat ini. Orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau memberkati, supaya hatinya terbuka untuk Injil, sehingga mereka diselamatkan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah pandemi dan tantangan yang sedang dihadapi, kami berdoa Engkau menolong para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, aparat keamanan, penegak hukum, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya negeri ini tetap aman, tentram, dan damai berdasarkan Pancasila dan berbineka tunggal ika. Kami berdoa untuk pandemi yang sedang terjadi. Kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu atas negeri kami, supaya pandemi ini Tuhan bisa terkendali dan bahkan ya Tuhan Kau menjamah, sehingga pandemi COVID ini bisa berlalu dari negeri kami. Berkati untuk seluruh aparat pemerintahan yang sekarang bahu-membahu menanggulangi bahaya virus corona, supaya mereka diberikan hikmat oleh Engkau. Ekonomi, politik, hukum, dan keamanan Engkau menolong, supaya aparat keamanan tetap menjaga stabilitas negeri kami, sehingga tetap aman, tentram, dan damai. Setiap gerakan yang ingin membuat kekacauan kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang tercurah di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih, Jawa Tengah Kota Semarang kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, mengucap syukur untuk pemilu kada yang sudah usai, mengucap syukur juga untuk Bapak Hendar Priyadi, juga Bu Vita yang telah terpilih. Engkau memberkati, supaya melalui kepemimpinan beliau berdua, Kota Semarang semakin maju, sejahtera, pembangunan semakin merata, dan kami percaya COVID yang ada di Kota Semarang bisa terkendali. Semuanya diberi hikmat para pemimpin kami untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat, dan seluruh warga Kota Semarang mereka boleh sadar akan protokol kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kelurahan Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada, Engkau memberkati. Pak Lurah, LPMK Babinsa, kami serahkan juga untuk Pak RT, Pak RW, tetangga kanan kiri muka belakang, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, yang pada malam hari ini mereka bertelut, bersujud, berdoa dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Mohon perlindungan-Mu atas seluruh umat-Mu dari bahaya virus corona, proteksi-Mu atas seluruh jemaat-Mu, supaya mereka tetap mentaati protokol kesehatan, dan mereka juga Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa, Engkau memberkati, menolong dalam setiap pergumulan mereka, baik yang bergumul tentang ekonomi, keuangan, pergumulan keluarga, masalah persoalan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong, memberkati, mengurapi, menjamah, sehingga jemaat-Mu diberikan jalan keluar, campur tangan yang terbaik, tetap beriman, teguh, percaya, berharap, melekat kepadamu, dan tidak pernah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri doa kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, kecelakaan. Namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang tetap melingkupi kami
dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.